Halo, nama saya Andrio Lintang Ramadan dan di presentasi kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam konteks pengalaman saya di sebuah organisasi kreatif bernama Talco Studio. Presentasi ini adalah bagian dari analisis pendekatan MSDM yang saya pelajari khususnya tentang bagaimana kepemimpinan dijalankan dan bagaimana pengaruhnya terhadap tim dan tujuan organisasi. Talco Studio adalah unit kreatif di bawah Talco World yang bergerak di bidang konten dan kolaborasi. Fokus utamanya adalah membantu UMKM dan kreator lokal dalam membangun branding serta meningkatkan penjualan lewat pendekatan digital berbasis konten. Tim Talco Studio bekerja secara fleksibel, banyak yang remote dan masing-masing punya peran yang bisa berubah sesuai proyek. Budaya organisasi ini sangat kolaboratif, terbuka untuk ide baru, dan tidak terlalu kaku secara struktur. Selama saya terlibat di Talco Studio, saya melihat bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan adalah perpaduan antara demokratis dan coaching leadership. Pemimpinnya tidak memberikan perintah langsung, tapi lebih banyak memberi pertanyaan-pertanyaan reflektif yang memancing pemikiran kreatif. Misalnya, saat membuat campaign untuk suatu UMKM, leadernya itu tidak menyuruh untuk membuat konten A, B, atau C, tapi malah bertanya, seandainya Anda menjadi pembeli, kira-kira akan engage dengan konten yang seperti apa? Ini membuat kita berpikir lebih dan merasa lebih terlibat sepenuhnya dalam suatu keputusan yang akan diambil. Namun, gaya ini punya tantangan. Ketika proyek sedang padat dan semua orang butuh kejelasan arah, gaya demokratis ini justru terlalu longgar. Pernah dalam suatu momen, konten tidak selesai tepat waktu karena semua orang menunggu inisiatif dari orang lain. Dari sisi MSDM, gaya kepemimpinan demokratis ini punya kelebihan. Robbins and Judge menyebutkan bahwa gaya ini membuat anggota tim merasa punya ownership terhadap tugasnya. Ini sangat terasa di Talco karena setiap anggota tim merasa punya suara yang dihargai dan hasil kerja pun menjadi lebih personal. Sementara gaya coaching leadership ini juga punya nilai besar. Berdasarkan teori Goleman tahun 2000, gaya coaching efektif mengembangkan potensi individu dalam tim. Di Talco, pemimpin sering memberi feedback untuk membangun, bukan untuk menghakimi. Tapi kelemahannya juga nyata. Gaya ini kurang cocok kalau diterapkan terus-menerus, apalagi dalam konteks proyek yang padat dan cepat. Gaya ini terlalu terbuka, bisa membuat tim bingung siapa yang akan mengambil keputusan akhir. Tanpa kejelasan struktur, tanggung jawab juga jadi bias. Dari pengalaman tersebut, saya merekomendasikan agar Talco Studio mulai mengadopsi pendekatan situational leadership dari Hersey and Blanchard. Artinya, gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan situasi dan tingkat kesiapan anggota tim. Saat proyek baru mulai atau tim masih belum familiar, pemimpin biasa menggunakan gaya direktif agar semua punya arah yang jelas. Setelah itu bisa balik lagi ke gaya coaching atau demokratis ketika tim sudah paham dan mandiri. Selain itu, perlu ada sistem kerja mingguan yang ringan seperti weekly check-in atau stand up meeting singkat, ya gunanya untuk memastikan semuanya tetap on track tanpa perlu jadi organisasi yang birokratis. Talco sebenarnya sudah mulai mengarah ke arah sini, tinggal dipertegas aja sistemnya. Pelajaran terbesar buat saya dari pengalaman ini adalah gaya kepemimpinan harus fleksibel dan kontekstual. Tidak ada satu gaya yang cocok dalam semua situasi. Saya jadi sadar pentingnya membaca situasi, karakter tim, dan urgensi proyek. Saya juga belajar bahwa menjadi pemimpin itu bukan soal paling tahu, tapi soal menciptakan ruang agar tim bisa berkembang. Ke depan, saya ingin mengembangkan kompetensi ini jadi orang yang bisa menyimbangkan ketegasan dan empati, hasil dan proses. Saya ingin jadi pemimpin yang bisa jadi kompas ketika tim bingung, tapi saya juga bisa jadi teman berpikir ketika tim lagi semangat untuk eksplorasi. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Semoga analisis singkat ini bisa memberikan gambaran
tentang praktik kepemimpinan di dunia kerja kreatif, khususnya di Telco Studio. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.